Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Berjumpa kembali kita bersama-sama di ibadah sekolah minggu online Abi Pasko. Siapa nih yang sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Mantap, pasti adik-adik juga di rumah sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan kita, teduhkan hati kita, dan tutup mata kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami pada aktivitas kami sebelumnya, dan kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar, kami akan beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan firman dari kakak yang akan membawakan firman nantinya. Pimpin hati setiap kami, persiapan kami semua untuk tetap fokus beribadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita puji Tuhan bersama-sama. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari adik-adik semuanya, kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Jangan ada yang diam-diam ya. Kita sama-sama kata pujian ini. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita
Shalom adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh taat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, judul firman Tuhan kita hari ini adalah hati yang bersih. Terambil dari kitab Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik, di dalam kitab Kejadian ada dua orang bersaudara, kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kain dan Habel ini, meskipun mereka kakak beradik, tetapi mereka sangat berbeda, baik sifatnya maupun fisiknya. Kain, dia menjadi seorang petani, dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Pada suatu ketika, karena iri hati, Kain membiarkan hatinya memiliki rasa benci dan kemarahan kepada Habel. Karena hatinya sudah tidak bersih lagi, maka timbul pikiran-pikiran jahat. Bahkan dia sampai tega merancangkan pembunuhan kepada Habel, bahkan sampai membunuh Habel. Padahal adik-adik, Tuhan udah memperingatkan kepada Kain di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Adik-adik, meskipun sudah diperingatkan dengan firman Tuhan, tapi hati Kain udah terlanjur iri, dendam, sakit hati. Akhirnya dia pun berbuat dosa. Nah, adik-adik, Kain sudah sangat keterlaluan. Dia tega sampai membunuh Habel adiknya. Adik-adik, iri hati, benci, dan hati yang dipenuhi oleh kemarahan itu Tuhan tidak suka. Karena jika dalam hati kita yang dipenuhi oleh kemarahan, itu akan lambat laun itu pikiran kita ini akan menjadi jahat dan akhirnya akan melakukan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa yang akan dilakukan kalau pikiran-pikiran kita itu udah jahat karena iri hati. Nah, adik-adik, makanya adik-adik nggak boleh iri hati. Jangan sampai ngelihat temannya punya mainan baru, adik-adik merasa iri. Nggak boleh. Tapi adik-adik hatinya harus tetap dijaga supaya bersih. Nah, bagaimana menjaga hati kita tetap bersih? Yaitu diisi dengan firman Tuhan. Nah, caranya setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan diisi oleh hal-hal yang baik. Dan hati kita ini akan selalu diingatkan. Kalau kita iri, diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita tidak boleh iri hati. Nah, adik-adik,
Jadi harus ingat, kita setiap hari harus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, supaya hati kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan akhirnya kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Yaitu kita harus terus menjaga hati kita supaya hati kita bersih. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Nah, adik-adik hafalin ayat ini dan kirimkan ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Tuhan, aku mau mempunyai hati yang bersih. Aku mau menjaga hatiku dengan bersih ya Tuhan, dengan taat dan belajar selalu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan membuat aktivitas dari kertas origami. Apakah yang akan kita buat? Mari kita akan membuat rumah cerobong. Mari ikutin kakak cara membuatnya.
ini adik-adik hasilnya. Kalian dapat mengkreasikannya sesuai dengan keinginan kalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus pasti memberkati.